Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kembali perkuliahan kita, yaitu perkuliahan Studi Islam Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pemikiran tokoh klasik Islam Indonesia, ya, dengan fokus ke pemikiran, strategi, dan metode dakwah Wali Songo. Adapun pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama adalah pemikiran Islam Wali Songo. Yang kedua adalah makna strategi dakwah Wali Songo. Ketiga, strategi dakwah Wali Songo. Dan yang keempat adalah metode dakwah Wali Songo. Nah, ini pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita awali dengan pemikiran Islam Wali Songo. Nah, Wali Songo merupakan salah satu dari organisasi yang dibentuk oleh para penyebar Islam awal di Indonesia. Ya, Wali Songo artinya memang dalam organisasi ini, ya, ini terdiri dari 9 wali, ya, sehingga disebut dengan Wali Songo dalam bahasa Jawa. Nah, Wali Songo ini merupakan para penyebar awal Islam yang mempunyai corak pemikiran. Yang pertama, Islam yang dibawa oleh para Wali Songo ini adalah bersifat sufistik, ya, atau tasawuf, ya, yaitu ajarannya yang lebih menekankan pada ajaran syariat untuk mencapai tingkat keimanan yang tinggi. Nah, yang kedua, bahwasanya ajaran tasawuf ini menekankan bahwa ada tingkatan-tingkatan keimanan yang harus dilalui oleh orang yang menempuh ajaran tasawuf. Yang pertama adalah harus melalui ajaran syariat, ya, yaitu mengamalkan syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah selesai dalam tingkatan syariat ini, maka tingkatan selanjutnya adalah thariqah, yaitu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ritual-ritual tertentu, dengan bimbingan seorang mursyid, dan juga dengan amalia-amalia yang telah ditetapkan oleh thariqah tersebut. Kemudian setelah mencapai melalui thariqah, maka akan seorang yang menempuh jalan tasawuf ini akan melangkah ke jenjang selanjutnya, maqam selanjutnya, yaitu apa? Hakikat. Nah, setelah hakikat, yang mencapai hakikat dan memperoleh ma'rifat. Nah, dalam prosesnya bagi mereka yang belum mencapai ketuntasan dalam hal syariat, maka tidak diperbolehkan untuk menuju atau berpindah kepada tingkat thariqah, hakikat, dan juga ma'rifat. Nah, ini adalah corak pemikiran tasawuf Wali Songo, ya. Kemudian bahwasanya yang ketiga, saat menebarkan Islam, para Wali Songo ini mengambil metode yang dipengaruhi oleh ajaran sufisme atau tasawuf, yaitu dengan apa? Melakukan dakwah asimilatif dan sinkretik. Ya. Hal ini sangat sulit dilakukan oleh para pendakwah era modern. Apa itu asimilatif dan sinkretis? Ya, lebih menekankan pada aspek-aspek memasukkan ajaran-ajaran agama pada budaya maupun kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang ada di tanah Jawa ini. Nah, nilai penting yang ditanamkan dan dilestarikan oleh para sufisme pertama-tama di Indonesia adalah dengan mengedepankan dakwah yang toleran, inklusif, ya,
toleran, sangat menghargai ya pandangan agama maupun juga cara hidup orang lain. Inklusif, lebih terbuka, luas ya, lebih luas ya. Artinya fleksibel dan sangat adaptif dengan budaya-budaya setempat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Nah, inilah pemikiran Islam Wali Songo yang lebih bercorak tasawuf, karena memang penyebar-penyebar awal Islam di Indonesia ini adalah juga dilakukan oleh para sufi pengembara. Nah, kemudian strategi dakwah Wali Songo ya, strategi dakwah yang dilakukan oleh wali. Makna dari strategi dakwah ya yang dilakukan oleh Wali Songo ini adalah, kalau strategi sendiri ini merupakan tata cara dan usaha-usaha untuk menguasai dan mendayagunakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan ya. Tujuan di sini adalah dengan menyebarkan ajaran Islam. Maka strategi dakwah Wali Songo ini dapat diartikan segala cara yang ditempuh oleh para wali untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Nah, ini adalah strategi dakwah. Makna dari strategi dakwah wali. Lalu, apa saja strategi yang digunakan oleh para Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya? Ya. Yang pertama, strategi yang dilakukan oleh Wali Songo adalah pembagian wilayah dakwah. Nah, para Wali Songo dalam melakukan aktivitas dakwahnya antara lain sangat memperhitungkan wilayah strategis ya. Beranjak dari sinilah para Wali Songo yang dikenal jumlahnya ada 9 orang tersebut melakukan pemilihan wilayah dakwahnya tidak sembarangan ya. Mereka tidak sembarangan untuk melakukan pemilihan wilayah dakwahnya. Kemudian yang kedua, menentukan tempat dakwahnya ya. Penentuan tempat dakwahnya dipertimbangkan pula dengan faktor geostrategi yang sesuai dengan kondisi zamannya. Kalau kita perhatikan dari ke-9 wali dalam pembagian wilayah kerjanya, ternyata mempunyai dasar pertimbangan geostrategis yang mapan sekali. Kemudian Jawa Timur mendapat perhatian besar dari para Wali Songo, sebab di sini terdapat 5 wali dengan pembagian teritorial dakwah yang berbeda. Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai wali perintis ya, mengambil wilayah dakwahnya di Gresik. Nah, setelah beliau ini wafat, setelah Syekh Malik Ibrahim wafat, wilayah ini dikuasai oleh Sunan Giri. Kemudian Sunan Ampel mengambil posisi dakwah wilayahnya di Surabaya. Sunan Bonang di dekat utara Tuban. Sedangkan Sunan Derajat di Sedayu. Berkumpulnya kelima wali ini di Jawa Timur adalah karena kekuasaan politik saat itu berpusat di wilayah ini, yaitu di Jawa Timur. Kerajaan Kediri, ya, di Kediri, Majapahit di Mojokerto. Ya. Ada kerajaan di Kediri, ya, di Kediri dan Majapahit di Mojokerto. Nah, kemudian di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah, para wali mengambil posisi di Demak, Kudus, dan Muria. Di sini ada 3 pusat penyebaran Islam ya, yaitu Demak, Kudus, dan Muria. Nah, sasaran dakwah para wali yang ada di Jawa Tengah tentu berbeda dengan yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Tengah dapat dikatakan bahwa pusat kekuasaan politik Hindu dan Buddha ini sudah tidak berperan lagi. Ya. Hanya para wali melihat realitas masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya yang bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha. Nah, ini sasaran dakwah dari para wali yang ada di Jawa Tengah. Nah, saat itu para wali mengakui seni sebagai media komunikasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Oleh karena itu,
seni dan budaya yang sudah berakar di tengah-tengah masyarakat, menurut mereka perlu dimodifikasi dan akhirnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Nah, terakhir yaitu di Jawa Barat menempatkan seorang wali yaitu Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah yang kedua yang dilakukan oleh Wali Songo yaitu asimilasi budaya. Nah, asimilasi budaya ini yang pertama adalah merubah tatanan masyarakat yang ada. Ya, namun bagi seorang pendakwah, juru dakwah, mengubah sebuah tatanan masyarakat yang sangat kompleks dan telah mengakar dalam sebuah tatanan laku hidup sehari-hari, memang tidaklah semudah berdebat secara ilmiah dan logika. Sebab di tanah Jawa sendiri sudah hidup kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Oleh karena itu dalam dakwahnya kepada masyarakat Jawa, tidak jarang para wali ini menerapkan beberapa model dakwah dengan memasuki unsur-unsur kebudayaan yang ada di masyarakat Jawa ini. Ya, tentunya dengan bagaimana? Yaitu dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang telah mengakar. Ya, artinya bahwasanya para wali ini tetap memperhatikan budaya adat istiadat yang berlaku, namun dimasuki nilai-nilai Islam, dimasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Para wali berani memasuki wilayah ini tentu dengan sebuah prinsip yang tidak dapat ditawar, yaitu senantiasa membelokkan adat dan norma yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu membelokkan adat dan norma yang sesuai dengan ajaran Islam dan membuang serta mengganti adat yang berbau kesyirikan dengan memasukkan unsur Islam ke dalam adat tersebut. Nah, itu adalah strategi yang dilakukan oleh para wali songo. Nah, para juru dakwah ini, para juru dakwah kontemporer menamakan model ini dengan sebutan metode hikmah, bijaksana, ya, ilmu pengetahuan, di mana cara-cara berdakwah para wali merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Nah, itu. Ya, karena memang dakwah demikian ini sungguh memerlukan pemikiran, kesabaran, keuletan, dan juga pengetahuan yang luas terkait dengan dakwah dan juga budaya yang ada di masyarakat. Ada beberapa metode yang dilakukan oleh para wali songo di dalam asimilasi kebudayaan ini, ya, atau budaya ini, ya. Nah, dalam rangkaian metode ini kita dapati sebenarnya seperti misalnya Sunan Kalijaga dengan gamelan sekatengnya, ya. Nah, asal usul Kalijaga maka atas usul Sunan Kalijaga maka dibuatlah keramaian dengan gamelan sekaten yang secara istilah diambil dari kata syahadatain. Dua kalimat persaksian kunci keislaman yang diadakan di Masjid Agung dengan memukul gamelan yang sangat unik dalam hal langgaman lagu maupun komposisi instrumental yang telah lazim pada waktu itu. Nah, keramaian, ya, atau acara sekaten ini diadakan menjelang peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu Sunan Kalijaga juga menggelar lakon wayang, ya, metode wayang baru dan telah dimodifikasi dengan mengganti seluruh konten-konten, isi-isinya, ya, konten-konten syirik karya Mpu Walmi dengan konsep tauhid dan ajaran Islam. Nah, ini contoh dari asimilasi budaya di masyarakat Jawa ini. Nah, kemudian selain Sunan Kalijaga, ada juga Sunan Giri yang banyak menciptakan tembang-tembang mocopat seperti Asmarandana, ya, Asmorondono, ya, dan juga Pucung yang kesemuanya merupakan sebuah tutur laku dalam kehidupan manusia.
Asmarandana ya atau Asmorondono adalah nasihat yang berisi nasihat bagi mereka yang sedang masuk usia pernikahan agar selalu mawas diri dan juga waspada terhadap pergaulan yang tidak baik. Sedangkan pucung adalah pengingat bahwa setiap manusia pasti akan menemui sebuah kematian. Selain itu, juga Sunan Giri juga menciptakan beberapa jenis permainan dan laku dolanan. Nah, hal ini ditunjukkan untuk memberikan dakwah Islam kepada semua kalangan usia termasuk anak-anak. Karena memang tembang dolanan ini sasarannya adalah anak-anak. Di antara tersebut adalah permainan cublak-cublak suang, pandang bulan, dan juga celungan. Ya, ini asimilasi budaya yang dilakukan oleh para wali songo untuk menyebarkan agama Islam. Strategi dakwah yang ketiga yang dilakukan oleh para wali songo yaitu pendidikan dan pencetakan kader dakwah. Nah, sebab para wali ini mempunyai wilayah dakwah dan pertama yang diperbuat oleh para wali ini adalah membangun sarana pendidikan berupa pesantren. Dan disinilah mereka mencetak kader dakwah. Dalam mencetak kader dakwah yang kuat, setiap pesantren memiliki kurikulum yang ketat dan terstruktur. Ya, dengan kurikulum yang diajarkan inilah para santri akan mempunyai pengetahuan yang luas. Nah, mereka juga diajarkan tentang ilmu utama dalam Islam yang meliputi akidah, Al-Quran, hadis, fikih, dan juga tafsir, serta ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, kemudian mereka juga mendapatkan dalam materi berupa ilmu ketatanegaraan, ekonomi, dan juga ilmu aplikatif lainnya berupa pertanian. Nah, dalam pesantren ini seorang santri juga wajib menguasai ilmu bela diri karena sebagai seorang kader dakwah selain dituntut memiliki kapasitas keilmuan juga harus memiliki tubuh yang kuat guna melawan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya basis pendidikan inilah maka para wali berhasil membentuk generasi yang unggul. Nah, beberapa contoh wali yang berhasil mengembangkan model pendidikan ini adalah Sunan Ampel yang melahirkan generasi Sultan Fatah dan Sunan Bonang. Giri Kedaton yang menghasilkan murid dari seluruh Jawa hingga melahirkan Kesultanan Ternate, Tidore, Lombok, dan Bima. Nah, ini strategi ketiga dari para wali songo yaitu pendidikan dan pencetakan kader dakwah. Nah, yang keempat, strategi dakwah di bidang politik. Dalam mengembangkan dakwah Islam di tanah Jawa, para wali tentu juga menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuannya, yaitu menegakkan hukum Allah secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu, dengan melihat keadaan kekuasaan Majapahit yang terus mengalami penurunan, maka para wali saat itu mulai mengarahkan perhatiannya kepada Demak. Sebagai apa? Sebagai langkah awal adalah dengan mendirikan pusat dakwah dan koordinasi yaitu Masjid Demak. Kemudian setelah posisi Majapahit benar-benar lemah, maka Demak tampil sebagai wajah baru dalam babak dakwah Islam di tanah Jawa, yaitu dengan tegaknya pemerintahan Islam dan diberlakukannya hukum syariat melalui kitab undang-undang Angger Surya Alam. Nah, ini berdirinya kerajaan Demak ya yang telah menegakkan pemerintahan dan memberlakukan hukum syariat. Ya, kitab undang-undang yang digunakan adalah kitab undang-undang Angger Surya Alam. Kemudian dengan adanya perlindungan dari sebuah negara, maka dakwah Islam semakin meluas. Ya, langkah-langkah amar ma'ruf nahi mungkar juga lebih efektif karena umat Islam memiliki kekuatan hukum dan kekuatan penegakan hukum alhasil
akselerasi percepatan dakwah menjadi sangat pesat jika unsur kekuatan politik telah dimiliki. Ya. Yang selanjutnya yaitu pengenalan ajaran Islam melalui pendekatan persuasif. Nah, pendekatan persuasif ya dalam sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan ajaran Islam melalui pendekatan persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, rangkaian penggunaan sistem dakwah ini misalnya kita dapati ketika Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan kawan-kawan berdakwah kepada Adipati Arya Damar dari Palembang. Berkat keramahan dan kebijaksanaan Raden Rahmat, akhirnya Raden Arya Damar sudi masuk Islam bersama istrinya yang diikuti pula oleh hampir seluruh anak negerinya. Nah, ini strategi dakwah pengenalan ajaran Islam melalui pendekatan persuasif. Yang keenam yaitu perang ideologi. Nah, melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan juga nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. Di mana pada masa itu banyak mitos-mitos, dongeng-dongeng, khurafat dan lain sebagainya yang menyebar di tanah Jawa ini, di mana para ulama harus menciptakan mitos dan nilai-nilai tandingan baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, salah satu tugas utama dari para ulama yang telah dikadar oleh Raden Rahmat adalah menyebarkan ajaran Islam adalah dengan nilai tandingan bagi ajaran Zoga Tantra yang berasaskan Moh Limo. Ya, ini ada istilah dakwah yang dilakukan oleh wali yaitu Moh Limo. Kemudian strategi yang dilakukan oleh para wali songo yaitu pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh. Yaitu apa? Melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat dan berusaha menghindari konflik. Ya, artinya ini adalah persuasif ya. Ya, pendekatan persuasif kepada tokoh tertentu. Salah satu azas dakwah yang dicanangkan oleh Wali Songo adalah menghindari konflik-konflik dengan cara melakukan pendekatan kepada para tokoh setempat. Diilhami oleh cara dakwah yang dilakukan oleh para nabi, yaitu terutama Nabi Muhammad SAW, apa yang pernah dirintis oleh para Rasulullah untuk memperkuat kedudukan Islam di tengah peradaban jahiliyah pada masa itu. Yang kenyataannya jika juga untuk diterapkan di tanah Jawa oleh para wali, meski dengan taktik yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Jawa. Nah, kemudian juga berusaha menguasai kebutuhan pokok masyarakat, karena memang dakwah harus juga mampu untuk melihat kebutuhan masyarakat. Ya. Salah satu hal yang dilakukan oleh Wali Songo yaitu melakukan atau menguasai kebutuhan pokok masyarakat, yaitu dengan berusaha menguasai kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Nah, faktor kebutuhan pokok amat vital bagi masyarakat dewasa ini adalah menyangkut masalah air, baik air sebagai kebutuhan keluarga sehari-hari maupun sebagai irigasi pertanian. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh para Wali Songo di dalam menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa ini. Nah, selanjutnya adalah metode dakwah Wali Songo. Apa yang dilakukan oleh Wali Songo? Bagaimana cara-cara atau metode-metode yang dilakukan oleh para Wali Songo di dalam menyebarkan agama Islam?
Yang pertama metode dakwah Maulana Malik Ibrahim. Ya. Nama lain dari Maulana Malik Ibrahim adalah Maulana Maghribi dan juga Maulana Ibrahim. Nah, adapun asal usul beliau ya ada dua pendapat yang mengatakan bahwasanya Maulana Malik Ibrahim menurut Babat Jawa ya, dalam buku Babat Jawa, dia adalah seorang ulama dari tanah Arab, keturunan Imam Ali Zainal Abidin ya, bin Ali bin Abi Thalib, suaminya Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah, cicit Nabi Muhammad SAW ya. Maulana Imam Ali Zainal Abidin adalah cicit Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara itu hamba menulis bahwa beliau ini berasal dari Kasyam, Persia, dan seorang bangsa Arab keturunan Rasulullah SAW yang datang jauh sebagai penyebar agama Islam. Adapun dakwah, metode dakwah yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, paling tidak ini adalah ada dua ya, bergaul dengan para remaja dan membuka pendidikan pesantren. Yang pertama bergaul dengan remaja. Ya, analisis yang sederhana bahwa dengan berinteraksi dengan para remaja akan membuat Malik Ibrahim, ya Maulana Malik Ibrahim mengerti akan karakter para remaja tersebut dan tentunya memudahkan beliau dalam menyebarkan agama karena sudah paham bagaimana cara menyampaikan kebenaran ajaran Islam kepada mereka tersebut. Yang kedua yaitu apa? Membuka pendidikan pesantren, di mana anak-anak yang ingin mendalam pengetahuan agama akan dididik yang pada selanjutnya akan dipersiapkan sebagai kader dai yang bisa terjun ke dalam masyarakat, bahkan bisa membangun pondok-pondok pesantren dalam hal mengabdikan ilmunya kepada masyarakat. Nah, ini dua strategi Maulana Malik Ibrahim, yaitu bergaul dengan para remaja dan membuka pendidikan pesantren. Nah, kemudian metode dakwah Sunan Ampel ya. Nah, gelar Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Nah, sedangkan nama mudanya adalah Ahmad Rahmatullah. Beliau adalah putra dari Ibrahim Asmoro Kandi, seorang ulama Kamboja yang kemudian menikah dengan putri Majapahit. Nah, strategi dakwah, metode juga strategi dakwah beliau adalah mendirikan masjid. Ya, mendirikan masjid. Beliau adalah orang yang mempelopori pendirian Masjid Agung Demak. Masjid tersebutlah yang kemudian dirancang sebagai sentral seluruh aktivitas pemerintahan dan sosial masyarakat. Nah, bila kita lihat ya sekilas apa yang telah dilakukan oleh Sunan Ampel, sejogjaknya bersesuaian dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Madinah, yaitu apa? Mendirikan masjid sebagai pusat dakwah, pusat pemerintahan, juga pusat untuk pengembangan masyarakat Islam yang ada di Madinah pada waktu itu. Kemudian metode dakwah Sunan Giri ya. Nah, Sunan Giri adalah salah satu dari Wali Songo yang bertugas menyiarkan agama Islam di kawasan Jawa Timur, tepatnya di daerah Gresik. Ya, beliau hidup antara tahun 1365 sampai 1428 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak, berasal dari Pasai ya, dari Aceh. Ibunya bernama Sekardadu, putri Raja Belambangan, Prabu Minak Sembuyu. Nah, nama kecil dari Sunan Giri adalah Jaka Samudra. Maka masa kecilnya diasuh oleh janda kaya raya Nyai Gede Pinanti. Menjelang dewasa, Jaka Samudra berguru kepada Sunan Ampel. Kemudian Jaka Samudra diberi gelar oleh Sunan Ampel dengan gelar Raden Paku. Nah, adapun pola dakwah yang telah dikembangkan beliau adalah
Yang pertama, membina kader dai inti, yaitu mereka yang dididik di perguruan kiri. Kemudian yang kedua, mengembangkan Islam keluar Pulau Jawa. Nah, pola dakwah yang dikembangkannya dan tidak dilakukan oleh wali-wali sebelumnya adalah usahanya mengirim anak didiknya ke pelosok-pelosok Indonesia untuk menyiarkan Islam. Misalnya Pulau Madura, Bawean, Kangean, bahkan sampai ke Ternate dan Huraku, yakni Kepulauan Maluku. Yang ketiga, beliau menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat secara luas, yaitu dengan mewujudkan gamelan, sekaten, kesenian wayang kulit yang serat berisikan ajaran Islam, merintis permainan-permainan anak yang berisikan ajaran Islam, serta menggarang lagu-lagu Jawa yang disisipi dengan ajaran Islam. Nah, ini metode dakwah Sunan Giri. Nah, kemudian metode dakwah Sunan Kudus. Ya, nama lain dari Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq, Raden Undung atau Raden Untung, dan Raden Amir Haji. Nah, Sunan Kudus terkenal sebagai ulama yang besar yang menguasai ilmu hadis, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu sastra, mantik, dan terutama sekali ilmu fikih. Dengan ketinggian ilmunya itulah mereka kemudian menjuluki beliau waliul ilmi, yang artinya wali yang menjadi gudang ilmu. Nah, beliau adalah seorang pejangga, ya, seorang pujangga besar, ya, seorang penyair, seorang sastrawan besar yang memiliki kreativitas yang mampu mengarang dongeng-dongeng pondok yang bersifat dan berjiwa seni Islam. Nah, dengan kreativitas yang dimiliki beliau tersebut, beliau mampu membaur dengan masyarakat, meleburkan diri dengan budaya setempat, dan mampu menarik simpati massa yang pada selanjutnya ini dimanfaatkan untuk syiar dakwah Islam. Nah, ini metode dakwah dari Sunan Kudus yang mendirikan Masjid Kudus, kemudian juga mendirikan tempat-tempat untuk menimba ilmu bagi para santri maupun juga masyarakat yang ingin belajar Islam. Yang kelima adalah metode dakwah Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang mendapat julukan nama Prabu Nyakrokusumo. Namun ketika remaja, Sunan Bonang memiliki nama Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Adapun program dakwah yang dilakukan adalah yang pertama pemberdayaan dan peningkatan jumlah dan mutu kader dai. Pencetakan kader-kader dai yang akan melanjutkan estafet dakwah Islam. Kemudian yang kedua adalah memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan keraton Majapahit. Ya, artinya beliau berdakwah di kerajaan pemerintahan Majapahit pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam berinteraksi dengan masyarakat tersebut, beliau menciptakan gending-gending atau tembang-tembang Jawa yang serat dengan misi pendidikan dan dakwah. Kemudian yang keempat, melakukan kodifikasi atau pembukuan dakwah. Ya, kodifikasi pesan dakwah atau ajarannya dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, kitab ini ada yang berbentuk puisi maupun prosa. Nah, kitab inilah yang kemudian dikenal dengan suluk Sunan Bonang. Nah, ini metode dakwah Sunan Bonang. Kemudian yang keenam, metode dakwah Sunan Derajat. Ya. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Syarifuddin Hashim, merupakan putra dari Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau dikenal sebagai waliullah yang bersifat sosial, di mana dalam menjalankan aktivitas dakwahnya, beliau tidak segan-segan untuk menolong masyarakat bawah serta memperbaiki kehidupan sosialnya. Adapun dakwah yang dikembangkan beliau adalah
mendirikan pusat-pusat pos bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, membuat kampung-kampung percontohan ya dengan pemberdayaan masyarakat, menanamkan ajaran kolektivitas, yaitu ajaran untuk bergotong royong. Nah, kemudian di bidang kesenian beliau menciptakan tembang-tembang Jawa, yaitu pangkur. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Sunan Derajat dalam menjalankan dakwahnya mengutamakan prinsip sosial kemasyarakatan. Dan dengan ini pula beliau dapat membangun rasa saling butuh dan saling tolong-menolong dalam masyarakat tersebut, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kesusahan. Dan dengan ini juga masyarakat tersebut akan lebih mudah ditanamkan rasa keimanan yang kuat, yang selalu melaksanakan perintah dan ajaran Islam. Nah, kemudian metode dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau nama lengkapnya adalah Syarif Hidayatullah, putra dari Syarif Abdullah dan Nyai Larasantang. Nah, Sunan Gunung Jati adalah fadilah, selain seorang dai juga terkenal sebagai pahlawan bangsa yang gigih melawan penjajah. Dalam mempertahankan daerah teritorialnya ya adalah dengan mengintegrasikan ya, menyatukan ya dari ancaman penjajah. Beliau berhasil mematahkan kekuasaan Portugis pada tanggal 22 Juni 1527 yang kemudian menggantikan Sunda Kelapa dengan Jayakarta ya. Menggantikan nama Sunda Kelapa dengan Jayakarta, kemenangannya yang paripurna. Nah, kemudian strategi dan juga metode pengembangan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati lebih terfokus pada job description atau pembagian tugas. Nah, ini diantaranya melakukan pembagian intern kesultanan dan rakyat yang masuk dalam wilayah Demak ditangani wali senior. Dengan program utamanya adalah masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah harus segera diislamkan dan sebab mereka merupakan kekuatan pokok. Nah, Sunan Gunung Jati mengorientasikan dakwahnya pada pertahanan Jawa bagian barat dari ekspansi asing. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan pembinaan terhadap luar daerah ya, wilayah-wilayah di luar daerah dengan menyerahkan tanggung jawabnya kepada para pemuda. Nah, ini strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, di mana pada waktu itu memang menghadapi penjajahan, terutama penjajahan Portugis. Ya, selanjutnya yaitu metode dakwah Sunan Kalijaga. Ya. Salah satu wali yang sangat terkenal bagi orang Jawa adalah Sunan Kalijaga. Nah, ketenaran wali ini adalah karena ia seorang ulama yang sakti dan cerdas. Ia juga seorang politikus yang mengasuh para raja beberapa kerajaan Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai budayawan yang santun dan seniman wayang yang hebat. Adapun pola dakwah yang telah dikembangkannya adalah yang pertama mendirikan pusat pendidikan di Kalidangu. Ya. Yang kedua berdakwah lewat kesenian, ya, melalui wayang, kemudian juga seni gamelan, tembang-tembang yang beliau ciptakan dan sebagainya. Kemudian memasukkan hikayat-hikayat Islam ke dalam permainan wayang. Dan beliau juga merupakan pencipta wayang kulit dan mengarang buku-buku wayang yang mengandung cerita dramatis dan berjiwa Islam. Nah, ini Sunan Kalijaga ya. Yang terakhir adalah metode dakwah Sunan Muria. Nama lain dari Sunan Muria adalah Raden Prawoto Raden Umar Syahid. Ya. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saro. Beliau merupakan seorang sufi atau ahli tasawuf. Seperti dengan wali-wali sebelumnya, pola dakwah yang beliau kembangkan banyak
yang serat dengan ajaran Islam yang berbentuk seni. Adapun pola dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Muria adalah yang pertama, menjadikan daerah pelosok-pelosok pegunungan sebagai pusat kegiatan dakwah. Ini terbukti dengan beliau memilih Gunung Muria sebagai tempat dakwah beliau. Nah, kemudian berdakwah melalui jalur kesenian dengan menciptakan sinom, kinarti, dan sebagainya. Nah, ini metode strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, adapun beberapa buku yang bisa Anda gunakan untuk referensi dalam pembahasan kali ini, itu ada buku Atlas Wali Songo, The Wisdom, kemudian Strategi Kebudayaan, Islamisasi di Jawa, Pengantar Sejarah Dakwah, kemudian Sejarah Peradaban Islam, juga yang ke-8 yaitu Sejarah Peradaban Islam Indonesia, serta yang ke-9 Sejarah Islam di Jawa menelusuri genealogi Islam di. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.